Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu ragu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Oke, di video kali ini kita kedatangan headphone dari Sandy Audio. Sudah ada di depan kita, yaitu Sandy Audio AIFA. Bagaimana suaranya? Bumper dulu. Sandy Audio sendiri merupakan sub-brand dari Dongguan Sifga Electronic Technology yang berlokasi di China, kota Dongguan. Di mana Sandy Audio ini lebih berfokus kepada membuat produk-produk high-end. Kalau kita lihat dari websitenya sendiri, Sandy Audio sendiri memiliki 3 produk yang ada di websitenya, yaitu 1 in-ear monitor dan 2 headphone. Kebetulan 2 headphone Sandy akan kita review di channel Sound Dignity ini, yaitu Sandy Audio AIFA dan di belakangnya itu adalah Sandy Audio Peacock. Sandy Audio AIFA sendiri memiliki harga yang cukup premium, yaitu 8,9 jutaan. Karena yang kita tahu sendiri, Sandy Audio berfokus pada high-end product, dan high-end product itu konotasinya lebih ke arah mahal biasanya. Oh iya, Sandy Audio yang kita pegang di sini merupakan produk roadshow dari CSS Zone. Jadi kita mau terima kasih juga untuk CSS Zone yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat mereview headphone satu ini. Review ini akan bersifat netral dan akan saya bawakan dengan seobjektif mungkin tanpa ada keterikatan dengan pihak manapun. Selanjutnya akan kita bahas packaging dari Sandy Audio AIFA. Oke, berikut adalah packaging luar dari Sandy Audio AIFA. Sini ada lambang Sandy Audio. Boxnya sendiri menggunakan bahan cardboard. Kalau kita lihat warna cardboard klasik berwarna coklat. Di bagian kiri kanan samping atas bawahnya tidak ada apa-apa. Di sini ada siluet dari headphone-nya dan bertuliskan AIFA. Dan ini mungkin kalau nggak salah ini mungkin ukuran drivernya 97.76 mm. Kalau di bagian belakang sendiri sekilas ada tulisan Sandy Audio AIFA dan ini konstruksinya dari headphone-nya. Di bagian sini juga dijelaskan bahwa produk ini merupakan produk development yang dilakukan selama 3,5 tahun. Jadi headphone ini dilakukan riset dan development selama 3,5 tahun. Berikut terlampir spesifikasinya, kalian bisa lihat sendiri atau kalian bisa pause kalau mungkin kalian mau lihat lebih detail dari Sandy Audio AIFA. Beratnya ini yang cukup menarik perhatian saya, yaitu 420 gram. Pada saat dibuka, tadang! Kita langsung disuguhkan dengan case. Saya pinggirkan dulu. Case Sandy Audio AIFA. Case berwarna hitam dengan eksekusi yang sangat rapi. Di bagian bawah sini ada dudukan buat memberdirikan case-nya. Jadi eksekusinya sangat rapi. Ini pun juga sangat rapi dan dipikirkan dengan baik. Well built, very well built untuk case-nya. Kita langsung buka aja case-nya untuk melihat lebih jauh isi dari packaging Sandy Audio AIFA. Resletingnya ini somehow smooth banget, nggak ada yang nyantol-nyantol, juga ini high quality punya. Di sini juga kalau bahannya di sini saya rasa ini mungkin synthetic leather, tapi di sini semi hard case ya, jadi cukup kuat, bukan yang abal-abal ataupun yang soft case yang tidak tahan untuk goncangan dan lain-lain. Jadi saat dibuka kita akan diberikan pouch, ada tulisan Sandy Audio juga. Kita coba taruh sini dulu. Ini headphone-nya tentunya. Jadi yang kita dapatkan itu adalah case headphone tentunya.
Lalu di dalamnya ini terdapat kabel Cooper 4 braid dengan jack 4,4 mm balance. Ini untuk pinnya single pin untuk Sandy Audio OIFA. Lalu di dalamnya pun masih diberikan konverter tambahan yang sangat dipikirkan oleh Sandy Audio OIFA, yaitu konverter 4,4 mm ke 3,5 mm unbalance. Jadi secara keseluruhan kita dapat case, tentunya headphone-nya, kabel 4,4 mm dan konverter 4,4 mm yang memiliki bahan yang senada dan jack yang juga senada, serta pouch yang berbahan karung goni mungkin, tapi ini halus banget sih untuk pouchnya. Untuk packagingnya sendiri kami berikan skor amin, mengingat packaging dari headphone satu ini super lengkap dan juga diberikan case yang sangat premium menurut saya. Jadi sudah tidak usah mikir cari kabel tertentu atau nyari case untuk headphone satu ini, sudah lengkap di dalam paket penjualannya. Good job Sandy Audio. Selanjutnya akan kita bahas build quality dari headphone Sandy Audio OIFA ini. Sandy OIFA sendiri untuk build quality dari case-nya, kita kenapa mention case-nya? Ini case-nya bagi saya part yang penting dari keseluruhan Sandy Audio OIFA, karena somehow ini sangat-sangat berguna sih dan usable banget untuk case-nya. Ini berbahan semi hard case dengan mungkin kulit sintetis kalau saya bilang. Di dalamnya sendiri kalau kita buka, jadi saat dibuka ruangnya ini sangat pas dan fit banget untuk headphone satu ini, jadi tidak ada ruang-ruang yang sia-sia. Kita lanjut ke headphone-nya. Sandy Audio OIFA sendiri memiliki housing yang berbahan kayu yang sangat cantik dan elegan. Jadi diklaim di sini bahwa kayu ini merupakan kayu asli, di mana kayu ini memiliki serat-serat khusus. Jadi setiap unitnya pasti akan berbeda karena serat-serat kayu itu pasti berbeda tentunya. Jadi lihat di sini ada serat-serat kayunya yang somehow rapi, presisi, dan tidak ada cacatnya sama sekali. Flawless intinya untuk housing kayu dari Sandy Audio OIFA ini. Dipadukan dengan bahan besi dan grillnya juga berbahan besi dengan motif yang cukup unik kalau saya bilang. Ada bolong-bolongannya seperti ini. Untuk bagian padnya sendiri dia menggunakan bahan fabric seperti ini yang halus banget kalau kita lihat detailnya. Ini halus banget fabricnya, dan di bagian samping ini berbahan leather yang ada pori-porinya biar pada saat pemakaian tidak menahan panas terlalu banyak dan adem saat digunakan dalam jangka waktu lama tentunya. Baut dari engselnya sendiri ada lambang Sandy Audio dan bautnya ini berbahan metal. Di sini ada sedikit sentuhan plastik dan tulisan Sandy Audio serta marking yang sangat jelas. Di bagian headbandnya sendiri, konektor ke headbandnya ini berbahan metal juga. Kita lihat di sini. Di bagian sampingnya ada tulisan juga Sandy Audio dengan marking right. Untuk adjustment dari Sandy Audio sendiri, adjustmentnya cukup mudah, tidak sekeras HE400 yang pernah kita review kemarin. Ini cukup mudah dan enak banget. Untuk bagian headbandnya pun enak banget, jadi bagiannya fleksibel dan tidak kasar sama sekali. Jadi untuk pemakaian jangka panjang pun saya rasa juga tidak ada masalah yang berarti. Tentunya headphone satu ini sangat enak untuk dipandang dengan paduan metal dan kayu yang memberikan kesan elegan serta futuristik dan industrial. Untuk bagian kabelnya sendiri sudah menggunakan kabel 4 braid Cooper. Dia menggunakan pin seperti ini. Jadi ada pin, ada markingnya juga left right. Kalau kita turun ke bawah, ini untuk splitter dan juga slider. Splitter dan slidernya di sini ada tulisan Sandy Audio dan di slidernya ini ada lambang Sandy Audio. Kalau kita tarik ke bawah, di sini juga ada kabel tie dan juga jack 4,4 mm. Balance Pentacon yang memiliki motif yang cukup unik di sini. Ini motifnya emboss ya, jadi masuk ke dalam gitu. Jadi bukan cat hanya ditempel atau dibuat seperti itu, enggak. Ini masuk sampai dalam ini. Jadi di sini ada, kalau digarap kan seperti itu bunyinya. Selain itu juga Sandy Audio memikirkan untuk memberikan konverter
4,4 mm dengan motif yang sama seperti jacknya ke 3,5 mm unbalanced dengan bahan juga yang sama biar suaranya juga nggak berubah kan tentunya, bahan Cooper. Jadi somehow ini merupakan paket lengkap yang diberikan Sandy Audio hi-fi ini. Overall untuk build quality dari Sandy Audio hi-fi ini kami berikan skor A, mengingat headphone ini secara build quality tidak ada cacatnya sama sekali. Di kelas harganya ini salah satu build yang bisa dibilang merupakan build yang sangat elegan, cantik, dan juga di satu titik kokoh. Headphone ini pada saat pertama dipakai itu akan terasa sangat berbobot. Housingnya ini cukup besar karena memang ini headphone over ear. Secara kenyamanan juga nyaman banget. Headphone satu ini tidak ada yang gatal-gatal juga di sekitaran telinga kalian tentunya. Dipakai dalam jangka waktu panjang pun tidak ada masalah. Fittingnya untuk telinga saya sendiri sangat pas. Tidak ada daun telinga yang nyantol di airpadnya. Jadi tidak ada suara yang bocor-bocor juga tentunya. Dan ini kedap banget. Kekedapannya pun baik, tidak ada suara yang bocor. Headphone ini juga cukup adem, dipakai dalam jangka waktu lama, stabil juga dan tidak melorot-melorot. Jadi enak aja, jadi pas aja. Untuk clamping force-nya sendiri agak sedikit ketat kalau saya bilang dibandingkan seri-seri Sennheiser, di mana seri Sennheiser tidak seketat Sandy Audio ini. Untuk weight distribution-nya agak sedikit berfokus pada bagian tengah kepala ini. Secara fitting, Sandy Audio hi-fi ini kami berikan skor B+. Selanjutnya kita bahas sound quality dari Sandy Audio hi-fi ini. Secara tonalitas, Sandy Audio hi-fi ini memiliki arah yang netral dengan sentuhan warm. Berikut terlampir frekuensi responsnya. Bass dari Sandy Audio hi-fi ini cukup berbody dengan impact dan mid bass yang cukup terasa tentunya. Dan juga bassnya ini cepat dengan decay yang sangat rapi kalau saya bilang. Tapi untuk sub bass-nya ini mungkin sedikit kurang punchy, kurang dapat punch-nya, kurang dalam juga kalau menurut saya untuk sub bass-nya. Tapi overall bass dari headphone ini saya bilang cukup memuaskan. Mid-nya dari Sandy Audio hi-fi ini bisa dikategorikan sedikit forward dengan eksekusi yang ke arah netral dan sedikit sentuhan smooth. Bodinya pun dari mid-nya ini pas banget, tidak kurang, tidak lebih. Jadi pas banget dan cukup bisa dikategorikan mempresentasikan apa adanya. Namun ada satu hal yang agak saya concern, yaitu kadang di beberapa lagu tertentu suaranya ini akan sedikit shouty karena memang kalau kita lihat dari frekuensi responsnya ada sedikit boosting di kalau nggak salah 3 atau 4K gitu. Itu yang areal shouty. Vokalnya dari Sandy Audio hi-fi ini bukan vokal yang sweet dan intimate. Jadi kalau kalian mencari vokal yang sweet dan intimate mungkin lebih cocok ke HD 650. Tapi untuk vokal satu ini lebih ke arah netral dan bodinya ini pas, cukup balance juga untuk vokalnya. Dan juga instrumen di bagian mid-nya. Selanjutnya untuk treble dari Sandy Audio hi-fi ini, treble-nya ini bisa dikategorikan cukup natural. Eksekusi dari cymbal crash ataupun violin ataupun nada-nada atas ini bisa dikategorikan juga cukup lepas, tidak ada yang ketahan atau overly smooth. Ekstensinya pun cukup baik dan memberikan kesan airy yang bisa dikategorikan pas. Secara keseluruhan, tonalitas dari Sandy Audio hi-fi ini kami berikan skor B+. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari Sandy Audio hi-fi ini. Presentasi dari headphone satu ini dia memiliki resolusi yang bisa dikategorikan cukup oke, namun yang bagi saya notice itu black background-nya kurang bersih. Timbre dari Sandy Audio hi-fi ini bisa dikategorikan cukup natural, tapi ada sedikit yang mengganggu, yaitu shoutiness-nya di bagian mid section-nya. Soundstage dari Sandy Audio hi-fi ini cukup lebar dan cukup tinggi, dan mungkin agak sedikit kurang depth kalau saya bilang. Dan eksekusinya ini ke arah setengah bola, jadi half sphere. Untuk detailnya sendiri cukup baik, dipresentasikan di setiap frekuensi, baik makro ataupun mikro detailnya cukup oke kalau saya bilang. Untuk separasi imaging dan positioning, separasinya dari headphone satu ini dia dapat membagi vokal dan instrumennya dengan sangat baik dan rapi. Untuk imaging dari headphone satu ini dia memiliki layering juga yang cukup mendukung dari imagingnya, tapi ada satu hal yang mungkin saya agak sayangkan, yaitu depth-nya mungkin agak sedikit kurang. Selanjutnya untuk positioningnya, headphone satu ini memiliki positioning yang bisa dikategorikan cukup pinpoint. Secara keseluruhan kami berikan skor B- untuk teknikalitas dari headphone satu ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari headphone satu ini. Cons-nya dari headphone satu ini, untuk segi SQ-nya mungkin di harga 8,9 jutaan akan banyak sekali kompetitor yang bisa kalian pilih di luaran sana. Pro dari headphone satu ini, build quality-nya ini top notch banget.
detail-detailnya dari headphone satu ini, materialnya, lalu kenyamanannya, menjadi satu paket lengkap untuk Sandy Audio AIFA ini sebagai high-end headphones. Kenyamanan penggunaan dari headphone satu ini juga sangat baik, terlepas dari clamping force-nya dan beratnya. Headphone satu ini menyajikan airpad yang sangat nyaman dan adem juga untuk memakai jangka panjang. Untuk value for money dari headphone satu ini, sebenarnya Sandy Audio AIFA ini adalah salah satu piece of art kalau saya bilang. Terlepas dari SQ-nya yang di harga 8,9 jutaan, mungkin akan banyak kompetitor lain yang bersaing di harga tersebut ya. Dan kami berikan skor B untuk value for money-nya dan kami masukkan kategori fair value. Selanjutnya bagaimana comparison antara Sandy Audio AIFA versus HD650 yang cukup klasik dari Sennheiser. Kedua headphone ini memiliki bass yang bisa dikategorikan sangat baik. Sandy AIFA di sini memiliki bass yang sedikit lebih cepat dibandingkan HD650, namun bass HD650 ini lebih slow, lebih nyantai, memberikan kesan lebih fun dibandingkan Sandy Audio AIFA yang bassnya itu lebih gesit dan sedikit lebih agresif dibandingkan HD650. Untuk decay-nya pun Sandy Audio AIFA ini lebih clean tentunya dibandingkan HD650 ini, dimana decay-nya ini dari dynamic driver-nya ini masih ada ekornya sedikit, sehingga menurut saya somehow lebih natural dibandingkan bass dari Sandy Audio AIFA di HD650 ini. Untuk bagian mid-nya, Sandy Audio AIFA ini memiliki mid yang lebih balance dibandingkan HD650, di mana mid-nya ini lebih sweet, lebih intimate, lebih tebal juga dibandingkan Sandy Audio AIFA. Sandy Audio AIFA di satu sisi juga memiliki mid yang lebih forward dibandingkan HD650 yang mid-nya agak laid back, sedikit laid back. Eksekusinya pun sedikit berbeda, di mana mid dari Sandy Audio AIFA ini lebih pas, lebih agresif, di mana di HD650 ini sedikit lebih smooth, lebih nyantai, lebih laid back, lebih tebal juga dibandingkan Sandy Audio AIFA. Untuk shoutiness juga di HD650 ini minim sekali, sedangkan di Sandy Audio AIFA ini saya masih notice beberapa track lagu yang meng-highlight shoutiness dari headphone satu ini. Selanjutnya ke bagian treble. Treble dari HD650 ini lebih laid back dibandingkan treble dari Sandy Audio AIFA, di mana Sandy Audio AIFA ini memiliki treble yang bisa dikategorikan sangat natural, cymbal crash, violin, instrumennya lepas semua, dibandingkan HD650 ini yang somehow a little bit dark, agak sedikit ketahan juga untuk HD650 ini. Ekstensinya pun lebih baik di Sandy Audio AIFA dengan kesan airy yang lebih baik dibandingkan HD650 ini yang berasa kurang ruang, kurang space gitu dari eksekusinya. Secara keseluruhan sebenarnya dua headphone ini memiliki price bracket yang berbeda, di mana Sandy Audio AIFA dipasarkan 8 jutaan. Kalau nggak salah HD650 ini mungkin sekitar 5-6 jutaan kalau saya nggak salah. Jadi memang sedikit berbeda price range-nya, tapi karakteristik dari kedua headphone ini memang eksekusinya sedikit berbeda. Tapi kalau bisa dibilang Sandy Audio AIFA ini lebih all-rounder dibandingkan HD650 ini yang agak segmented kalau saya bilang, lebih ke arah vokal, heavy vocal, lagu-lagu nyantai, tidak terlalu banyak instrumennya, tidak terlalu kompleks juga lagunya, mungkin akan enak di sini. Atau audio file vokal, kalau di sini lebih all rounder, jadi semua lagu mungkin dilibas habis sama Sandy Audio AIFA ini. Jika dibandingkan HD650 yang lebih segmented kalau saya bilang. Jadi somehow kebanyakan lagu mungkin lebih bisa didengarkan di sini. Tapi saya nggak bilang HD650 jelek, tapi memang ini lebih segmented, kan lebih enak didengarkan pada lagu-lagu yang tidak terlalu kompleks dibandingkan Sandy Audio AIFA yang dia bisa menghandle high-nya dengan lebih baik, sehingga kesan airy lalu natural dari instrumen-instrumen atas bisa lebih lepas dan keluar. Sandy Audio AIFA sendiri merupakan salah satu headphone planar yang saya bilang cukup baik dari Sandy Audio untuk memulai debutnya. Dibuat dengan sangat matang dan detail sekali untuk build quality dan juga soundnya. Kalau kalian kepo dengan headphone satu ini, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah atau bisa cek link di deskripsi untuk bisa lebih tahu lebih dalam mengenai Sandy Audio AIFA ini. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Unity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, dan jangan lupa
pakai masker saat aktivitas di luar, and ciao.